Pada hari Sabtu sekitar pukul 9:30 waktu setempat, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Republik Islam Iran. Dalam 24 jam pertama, lebih dari 1.000 serangan dilancarkan terhadap target di seluruh negeri, menghantam pusat komando, pangkalan militer, dan infrastruktur penting. Puluhan pemimpin politik dan militer Iran tewas. Pada hari pertama operasi tersebut, yang diberi kode nama Epic Fury oleh Amerika dan Roaring Lion oleh Israel, pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah memerintah Iran sejak 1989 tewas dalam serangan udara Israel. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan mereka adalah perubahan rezim. Selama 47 tahun, rezim Iran telah meneriakkan "Matilah Amerika". Rezim itu akan segera menyadari bahwa tidak seorang pun boleh mempertanyakan kekuatan dan kekuasaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Kedua pemimpin tersebut juga berbicara langsung kepada publik Iran, mendesak mereka untuk memanfaatkan momen tersebut, menggunakan kekacauan dan menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran. Namun Iran tidak akan mundur. Sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai agresi Amerika Israel, Teheran telah meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone tidak hanya ke arah Israel, tetapi juga ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut. Donald Trump yang pernah mengecam perang tanpa akhir yang dilancarkan oleh para pendahulunya di Timur Tengah dari Afghanistan dan Irak hingga Libya, kini melancarkan perangnya sendiri melawan Iran. Seperti para pendahulunya, Trump bertaruh pada perang yang singkat dan kemenangan Amerika yang menentukan. Namun, hamparan pasir di Timur Tengah telah menyesatkan lebih dari satu presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Israel menjalankan kampanye mereka melawan Iran sesuai dengan pembagian peran yang jelas. Sementara militer Amerika Serikat terutama berfokus pada melemahkan kemampuan militer Iran, Israel telah berkonsentrasi pada serangan pemenggalan kepala, operasi yang ditargetkan untuk melenyapkan kepemimpinan politik dan militer Republik Islam tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa pada hari pertama perang saja lebih dari 40 perwira senior Iran tewas. Beberapa kematian ini telah dikonfirmasi oleh Teheran. Yang kita ketahui dengan pasti adalah bahwa tokoh-tokoh berikut telah meninggal dunia. Aziz Nazirzadeh, Menteri Pertahanan Iran; Ali Samkhani, penasihat militer senior pemimpin tertinggi; Muhammad Pakpour, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam; Abdul Rahim Musavi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Namun, target paling signifikan yang berhasil dieliminasi Israel adalah Ayatollah Ali Khamenei sendiri, pemimpin tertinggi Iran sejak 1989. Konsekuensi kematiannya akan kami bahas segera. Selama beberapa bulan terakhir, Israel bersama dengan Amerika Serikat secara efektif telah memenggal kepemimpinan puncak hampir setiap organisasi yang bermusuhan dalam jaringan regionalnya, dari Hamas hingga Hizbullah dan sekarang Republik Islam itu sendiri. Namun, satu nama yang tampak absen dari daftar itu adalah Ismail Ghani. Spekulasi semakin berkembang bahwa komandan pasukan Quds elit itu mungkin merupakan agen Mossad di dalam struktur kekuasaan tertinggi Iran. Fokus Israel pada kepemimpinan politik dan militer seharusnya tidak mengejutkan. Seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, tujuan operasi Epic Fury dan Roaring Lion adalah runtuhnya Republik Islam. Strategi Amerika Israel dibangun di atas asumsi utama bahwa begitu kepemimpinan Iran dieliminasi, kekosongan politik akan muncul, dan bahwa rakyat Iran biasa akan mengisi kekosongan itu, bangkit, dan menjatuhkan apa yang tersisa dari rezim tersebut. Namun dalam praktiknya, rencana itu mungkin terbukti sangat sulit untuk dilaksanakan.
Selama perang 12 hari tahun lalu, Perdana Menteri Netanyahu juga menyerukan rakyat Iran untuk bangkit, dan seruan itu tidak menghasilkan hasil nyata. Menganggap bahwa kali ini akan berbeda adalah taruhan yang berani, terutama mengingat banyak warga Iran mungkin mengingat protes anti pemerintah awal tahun ini ketika Trump secara terbuka menyatakan dukungan hanya untuk akhirnya tidak melakukan apapun sementara otoritas Iran menekan kerusuhan tersebut. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda yang jelas bahwa permohonan Amerika Israel membuahkan hasil yang diharapkan. Di jalan-jalan kota Iran yang kita lihat justru para pelayat, orang-orang yang berkumpul untuk berduka atas kematian Ayatullah Khamenei. Pada saat yang sama, harus dikatakan bahwa gambaran kita tentang peristiwa di dalam Iran masih belum lengkap. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan internet secara luas sehingga sulit untuk menilai skala penuh dan arah perkembangan di lapangan. Kembali ke dimensi militer, skala kampanye Amerika Serikat Israel sangat besar. Israel telah mengerahkan sekitar 200 jet tempur, menjadikan ini operasi udara tempur terbesar dalam sejarah negara tersebut. Amerika Serikat telah mengerahkan jumlah pesawat yang sebanding, didukung oleh pesawat pembom strategis B-2 dan rudal jelajah Tomahawk. Pesawat-pesawat Amerika beroperasi dari dua kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, serta dari berbagai pangkalan militer di seluruh wilayah tersebut. Paket serang tersebut mencakup F-A-18, F-16, F-22, dan F-35 bersama dengan drone MQ-9 Reaver dan sistem nirawak Lucas berbiaya rendah. Seluruh operasi didukung oleh ratusan platform tambahan di berbagai bidang udara, laut, siber, dan logistik. Di Teheran, serangan telah menargetkan lembaga-lembaga inti kekuasaan negara, mulai dari kompleks kepresidenan hingga Kementerian Pertahanan dan Intelijen sampai markas besar staf umum Iran. Di luar ibu kota, target utama lainnya meliputi Isfahan, rumah bagi kompleks nuklir utama, Parchin, fasilitas penelitian bahan peledak utama, Qom, Kermanshah, Karaj, dan Ilam, serta instalasi militer di seluruh negeri. Angkatan Laut Iran tampaknya telah menderita kerugian yang signifikan. Presiden Trump menyatakan bahwa 9 kapal perang hancur atau tenggelam, termasuk korvet kelas Jamaran yang berlabuh di pelabuhan Chabahar. Salah satu target yang sangat penting adalah Pulau Kark, pusat yang dilalui sekitar 90% ekspor minyak Iran. Pulau itu terkena serangan, meskipun skala kerusakan sepenuhnya masih belum jelas. Meskipun Washington dan Yerusalem mungkin sudah menuliskan riwayat politik Republik Islam, Iran sendiri masih jauh dari siap untuk menyerah begitu saja. Kira-kira 1 jam setelah gelombang serangan pembuka Amerika Serikat Israel, pasukan Iran melancarkan operasi pembalasan. Respon secepat itu dimungkinkan karena Teheran baru-baru ini melonggarkan aturan keterlibatannya, memberikan otonomi luas kepada komandan lapangan jika kontak dengan komando pusat terputus. Iran menamai operasinya True Promise 4. Teheran menembakkan rudal balistik dan meluncurkan drone tidak hanya ke Israel tetapi juga ke instalasi militer Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut. Serangan paling intens menargetkan pangkalan Amerika di seberang pantai Teluk Persia, di Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Namun, serangan Iran di seluruh teluk tidak terbatas pada target militer. Infrastruktur sipil juga telah menjadi sasaran, termasuk bandara dan hotel mewah yang populer di kalangan wisatawan asing. Di antara target yang dilaporkan adalah Hotel Fairmont, The Palm di Dubai, dan Bandara Internasional Kuwait. Serangan bahkan dilakukan di Oman, negara yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Iran dan yang diplomatnya masih berupaya menengahi antara Washington dan Teheran beberapa hari yang lalu. Serangan paling gencar diarahkan ke Uni Emirat Arab. Hingga akhir 2 Maret 2026, Iran telah meluncurkan sekitar 165 rudal balistik dan 541 drone ke arah wilayah Emirat. Bagi Uni Emirat Arab, serangan itu merupakan pukulan telak bagi reputasi mereka. Bandara Internasional Dubai, bandara tersibuk di dunia untuk penumpang internasional, ditutup sementara.
Namun, para pejabat Uni Emirat Arab bersikeras bahwa jaringan pertahanan udara mereka yang dibangun di sekitar sistem Patriot, Sky Knight, Barak, dan bahkan unit pansir buatan Rusia mencapai tingkat intersepsi melebihi 90%. Meskipun demikian, sejumlah rudal dan drone berhasil menembus pertahanan. Serangan Iran terhadap negara-negara Arab merupakan bagian dari perhitungan strategis yang lebih luas. Teheran bertaruh bahwa monarki-monarki Teluk yang menghadapi risiko ekonomi dan keamanan langsung akan menekan Donald Trump untuk mengakhiri perang. Ini adalah pertaruhan berbahaya yang dengan mudah dapat lepas kendali dari Iran. Strategi ini bertumpu pada asumsi bahwa pemerintah Arab akan menghindari pembalasan langsung karena tidak ingin dianggap berperang di pihak Israel. Asumsi itu mungkin terbukti sebagian benar, tetapi situasinya lebih rumit. Uni Emirat Arab telah menormalisasi hubungan dengan Israel dan mempertahankan kerjasama politik dan keamanan yang erat. Bahkan jika Dewan Kerjasama Teluk tidak mengoordinasikan respons kolektif, kemungkinan bahwa Uni Emirat Arab dapat bertindak secara independen tidak dapat dikesampingkan. Faktanya, Uni Emirat Arab telah mengumumkan penutupan kedutaan mereka di Teheran dan mulai mengevakuasi personel diplomatik dari Iran. Sebuah tanda awal bahwa krisis mungkin bergerak menuju fase yang lebih berbahaya. Sementara itu, konflik tersebut meluas melampaui Iran dan Israel, menyeret lebih banyak aktor di seluruh Timur Tengah ke dalam pertempuran. Pada hari pertama operasi, pasukan Amerika Serikat atau Israel menyerang pangkalan milik milisi pro-Iran di Irak. Sebagai tanggapan, Kataib Hizbullah melancarkan serangan terhadap instalasi militer Amerika. Anggota lain dari jaringan regional Iran juga telah ikut campur dalam konflik tersebut. Kelompok Hizbullah Lebanon telah mulai menembaki Israel Utara, sementara gerakan Houthi Yaman telah mengumumkan dimulainya kembali serangan terhadap kapal-kapal dagang yang melewati Selat Bab al-Mandab, sebuah titik rawan penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Ketegangan juga meningkat di Selat Hormuz yang dilalui oleh sekitar 20% konsumsi minyak global. Pada hari pertama perang, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyiarkan peringatan melalui radio yang memerintahkan kapal-kapal untuk tidak melintasi selat tersebut. Keesokan harinya, sebuah kapal tanker bernama Skylight yang berlayar di bawah bendera Palau diserang. Namun, kapal tersebut dilaporkan milik apa yang disebut armada bayangan yang digunakan untuk menyelundupkan minyak Iran yang melanggar sanksi. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa Teheran sengaja menggunakan Skylight yang pada dasarnya merupakan salah satu asetnya sendiri untuk melakukan demonstrasi kekuatan yang terkendali. Meskipun Menteri Luar Negeri Iran kemudian menyatakan bahwa Teheran tidak berniat menutup Selat Hormuz, sinyal tersebut telah memberikan dampak yang kuat. Sejumlah besar kapal tanker memilih untuk menghindari jalur tersebut sama sekali dan sekarang menunggu di lepas pantai dekat pesisir Uni Emirat Arab dan Oman. Indikasi awal bahwa gangguan yang terbatas sekalipun dapat memiliki konsekuensi ekonomi global. Republik Islam Iran sedang berperang sekaligus berduka. Pada pagi hari tanggal 1 Maret, televisi pemerintah secara resmi mengonfirmasi kematian Ayatullah Ali Khamenei. Pengumuman tersebut menandai dimulainya masa berkabung nasional selama 40 hari, tetapi juga awal dari transisi kekuasaan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Khamenei berusia 86 tahun. Kepemimpinan politik dan militer Iran telah lama menyadari bahwa masa kepemimpinan pemimpin tertinggi akan segera berakhir. Namun, kematiannya yang tiba-tiba dan tragis mengejutkan para petinggi. Khamenei tewas akibat serangan udara Israel. Berdasarkan konstitusi Iran, hingga pemimpin tertinggi yang baru terpilih, kekuasaan akan dijalankan oleh Dewan sementara beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni EJI, Ali Reza Arafi, mewakili Dewan Penjaga Konstitusi. Pemimpin tertinggi yang baru akan dipilih oleh Majelis Pakar, sebuah badan utama beranggotakan 88 orang. Pada prinsipnya, pemilihan tersebut harus dilakukan secepat mungkin.
Namun dalam praktiknya, kondisi perang dapat secara signifikan menunda proses tersebut. Mengumpulkan seluruh 88 anggota bisa jadi sulit, dan mengumpulkan mereka di satu lokasi akan membawa risiko keamanan yang jelas. Oleh karena itu, semakin besar kemungkinan bahwa Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi, akan memainkan peran utama, meskipun tidak resmi, dalam mengelola negara selama periode transisi ini. Dewan yang dia awasi adalah badan kunci Iran untuk membentuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Yang perlu diperhatikan adalah Larijani, bukan Presiden Pezeshkian yang muncul di televisi pemerintah untuk menjelaskan proses suksesi dan pengelolaan sementara negara. Yang lebih mengejutkan lagi, sekitar 2 minggu sebelum serangan itu beredar laporan bahwa Ayatollah Khamenei secara pribadi mengindikasikan bahwa jika ia meninggal, Larijani harus mengambil alih kepemimpinan de facto sampai pemimpin tertinggi yang baru dipilih. Jika benar, itu akan menjadikan Larijani bukan hanya figur penyeimbang, tetapi juga tokoh sentral yang menjadi penentu kekuasaan di Iran pada saat perang, ketidakpastian, dan potensi perpecahan internal. Siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi berikutnya masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Spekulasi tentang calon pengganti telah beredar selama bertahun-tahun dan berbagai nama telah muncul dalam proses tersebut. Di antara nama-nama yang disebutkan adalah Mojtaba Khamenei, putra mendiang pemimpin tertinggi, Hassan Khomeini, cucu pendiri Republik Islam, dan Sadek Larijani, saudara laki-laki Ali Larijani. Tidak kekurangan kandidat potensial, namun demikian menyebutkan individu tertentu pada tahap ini hanyalah spekulasi belaka. Namun, yang tampaknya tidak mungkin adalah suksesi dalam satu keluarga, baik garis keturunan Khamenei maupun Khomeini. Lagi pula, Republik Islam didirikan sebagai penentang pemerintahan turun-temurun Syah, dan posisi pemimpin tertinggi tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi sebagai jabatan dinasti. Masih berkaitan dengan masalah suksesi, perlu juga dicatat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya telah berulang kali muncul klaim bahwa masalah tersebut telah diselesaikan secara diam-diam, bahwa seorang pemimpin tertinggi di masa depan telah ditunjuk secara informal. Namun, tidak pernah ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Ketidakpastian terbesar dalam konfrontasi saat ini antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mungkin adalah Presiden Donald Trump sendiri. Saat mengumumkan peluncuran operasi Epic Fury, Trump menyatakan bahwa tujuannya adalah penggulingan Republik Islam dan menyuruhkan kepada rakyat Iran untuk bangkit dan memperjuangkan kebebasan mereka. Namun, hanya beberapa jam kemudian, setelah jelas bahwa Ayatollah Khamenei telah meninggal, nada bicaranya berubah secara signifikan. Berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi justru dapat mempermudah tercapainya kesepakatan diplomatik dengan Teheran. Bagaimana kedua pernyataan ini saling berkaitan dan di mana logikanya? Kuncinya adalah membedakan antara tujuan yang dikejar Israel di Iran dan tujuan Presiden Trump. Israel tampaknya bertekad untuk menyebabkan runtuhnya Republik Islam. Dalam kasus Trump, tingkat tekad yang sama jauh kurang terlihat. Presiden tampaknya siap kapan saja untuk mundur dari tujuan perubahan rezim jika biaya perang mulai meningkat terlalu tinggi, terutama jika konflik tersebut memicu peningkatan tajam harga minyak global. Trump sendiri memperjelas hal ini dalam komentarnya kepada Axios tak lama setelah serangan itu. Saya bisa terus maju dan menguasai seluruh Iran, atau saya bisa mengakhirinya dalam 2 atau 3 hari dan mengatakan kepada orang Iran, sampai jumpa beberapa tahun lagi jika kalian mulai membangun kembali program nuklir dan rudal kalian. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Trump tetap terbuka terhadap penyelesaian melalui negosiasi dengan Teheran. Bagi Israel, ini menciptakan komplikasi strategis yang besar. Mengapa Iran akan menanggapi seruan Trump untuk bangkit melawan Republik Islam jika pendukung potensial mereka dari Amerika yang beberapa jam sebelumnya berbicara tentang perubahan rezim, kini memberi sinyal kesediaan untuk bernegosiasi dengan rezim yang sama?
Sekalipun Presiden Trump memutuskan untuk mundur dari perang dengan Iran, masuk akal untuk berasumsi bahwa Israel akan melakukan segala upaya untuk mencegah berakhirnya konflik tersebut lebih awal. Mengapa? Karena Iran telah berhasil melewati satu putaran di bawah apa yang bisa disebut sebagai palu Israel, dan Benjamin Netanyahu ingin memastikan bahwa kali ini akan berbeda. Yang dimaksud di sini adalah konflik 12 hari tahun lalu yang dikenal sebagai Operasi Rising Lion. Pada saat itu Israel mengungkap kelemahan internal yang signifikan di Iran dan bahkan berhasil menarik Amerika Serikat ke dalam operasi tersebut. Namun hasil akhirnya terbatas. Tidak terjadi pemberontakan internal dan program nuklir Iran tidak sepenuhnya hancur. Kini, Israel mungkin melihat kesempatan kedua untuk membubarkan Republik Islam dan kesempatan itu akan mereka manfaatkan dengan tekad. Kesempatan seperti ini tidak datang sering, terutama mengingat perubahan sikap yang cepat dari generasi muda Amerika terhadap Israel. Yerusalem mungkin berasumsi bahwa kondisi politik di Washington bisa menjadi kurang menguntungkan di masa depan. Pada saat yang sama, pertanyaan penting tetap ada. Apakah kendala material dapat menggagalkan rencana Israel? Strategi Amerika Serikat Israel dibangun di atas asumsi bahwa serangan udara dan laut yang berkelanjutan akan memicu keresahan internal di Iran. Tetapi bagaimana jika tidak terjadi pemberontakan? Lalu, pilihan apa yang tersisa? Invasi darat tampaknya sangat tidak mungkin. Trump secara konsisten menentang gagasan untuk mengerahkan pasukan darat, dan opini publik Amerika menunjukkan sedikit keinginan untuk perang besar-besaran lainnya di Timur Tengah. Hal itu akan menyisakan kampanye berkepanjangan yang dilakukan dari udara dan laut. Pertanyaannya kemudian menjadi, berapa lama Amerika Serikat dan Israel dapat mempertahankan perang semacam itu? Bahkan sebelum serangan terhadap Iran, bocoran di media Amerika mengindikasikan adanya kekhawatiran internal. Jenderal Dan Cain, ketua staf gabungan, dilaporkan menasihati Presiden untuk menghindari konfrontasi berkepanjangan, memperingatkan bahwa persediaan pertahanan rudal Amerika Serikat mungkin tidak cukup untuk melawan serangan balistik Iran yang berkelanjutan. Menurut sebuah laporan surat kabar yang mengutip penilaian militer, pasukan Amerika Serikat memperkirakan bahwa persediaan rudal pencegat hanya akan cukup untuk sekitar 2 minggu konflik intensitas tinggi, kecuali jika Iran terlebih dahulu menghabiskan persenjataan rudalnya sendiri. Kekhawatiran tentang persediaan yang terbatas mungkin telah memengaruhi pengambilan keputusan Amerika Serikat di tempat lain. Kendala material serupa dilaporkan menjadi salah satu faktor di balik keputusan Washington sebelumnya untuk mengurangi operasi Rogue Rider, kampanye melawan pasukan Houthi Yaman. Kesimpulannya, Republik Islam memahami bahwa kelangsungan hidupnya kini dipertaruhkan. Terpojok, mereka kemungkinan akan berjuang dengan tekad yang lebih besar. Amerika Serikat dan Israel bertaruh bahwa pembunuhan Ayatollah Khamenei menandai titik balik yang menentukan, titik balik yang akan memicu runtuhnya sistem saat ini dan jatuhnya Republik. Namun, tanpa mengecilkan arti penting kematian Khamenei, ada satu masalah mendasar yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri Khamenei sangat tidak efektif. Jalan menuju krisis saat ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel, memicu konfrontasi yang lebih luas antara Israel dan jaringan regional Iran. Itu adalah konfrontasi yang sulit dikelola oleh Khamenei yang kehilangan sekutu satu persatu. Kepala Biro Politik Hamas tewas dibunuh oleh Israel saat mengunjungi Teheran. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tewas dalam serangan Israel di Beirut. Dan Presiden Suriah digulingkan dari kekuasaan setelah serangan cepat pemberontak. Sepanjang konfrontasi dengan Israel, Iran sebagian besar tetap pasif dan reaktif, berulang kali memperlihatkan keterbatasannya sendiri. Sampai batas tertentu, hal ini mencerminkan gaya kepemimpinan pribadi Khamenei. Pada dasarnya, ia adalah pengambil keputusan yang berhati-hati dan konservatif.
Kehati-hatian itu terlihat tidak hanya dalam strategi regional Iran setelah tahun 2023, tetapi juga dalam program nuklir itu sendiri. Meskipun Iran terus meningkatkan kemampuannya, Khamenei tidak pernah memberikan persetujuan politik untuk pembangunan senjata nuklir, terlepas dari tekanan dari sebagian kalangan elit politik Iran. Jika Republik Islam pada akhirnya berhasil melewati ujian saat ini, dan kemungkinan itu sangat besar, kepemimpinan politik dan militer baru negara itu mungkin akan jauh lebih tidak terkendali. Secara paradoks, konflik ini dapat menghasilkan Iran yang lebih termiliterisasi, yang bahkan lebih bertekad untuk memperoleh senjata nuklir, yang kemudian akan dianggap sebagai satu-satunya jaminan yang dapat diandalkan terhadap serangan Amerika Serikat atau Israel di masa depan.